Terus selama di sana itu pernah mengalami kejadian yang Ya, tidak mengenakan atau gimana, Mbak? ya, anggap ya, itu mungkin salah satu. Ya. Kami di sana ditembak terus serangannya. Kami mau nolong. Ditembak gimana, Mbak? Berondong. Di Brondong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Zulek. Di mana dalam podcast ini kita akan coba untuk mengulas dan mengupas kiprah dari para tentara langit, yaitu relawan yang berjuang di jalan kemanusiaan, di mana mereka berjuang karena hati nurani, bukan karena materi. Dalam setiap operasi SAR, pasti banyak pihak yang terlibat di dalamnya, seperti dari Basarnas, dari TNI, kemudian juga dari Polri, dari masyarakat, dan juga pastinya dari relawan yang tergabung dalam organisasi SAR. Organisasi SAR sendiri di Indonesia sudah cukup banyak. Di Jawa Tengah sendiri juga banyak sekali organisasi SAR yang bermunculan, yang berdiri. Salah satu organisasi SAR yang cukup tua dan cukup lama berkiprah di jalan kemanusiaan ini adalah SAR Daerah Jawa Tengah, atau bisa kita sebut Sarda Jateng. Nah, Sarda Jateng ini sudah cukup lama ikut serta di dalam operasi SAR yang ada di Jawa Tengah. Hadirnya organisasi SAR Sarda Jateng tak lepas dari salah seorang atau sosok yang menjadi legenda atau menjadi founder dari Sarda Jateng itu sendiri. Siapakah beliau? Silakan tonton dulu untuk video profilnya. Oke, baiklah. Siapakah sosok legenda dari Sarda Jateng itu? Inilah dia, Mbah Eko Prayitno. Selamat bergabung, Mbah Eko. Salam tangguh. Salam tangguh, Salam kemanusiaan. Terima kasih Jejak Penolong. Siap, Mas Agus. Mbah Eko ini sudah cukup berumur, sudah bukan muda lagi, tetapi semangat beliau untuk dunia kemanusiaan itu sangat luar biasa. Masih sering ikut operasi SAR, masih sering peduli terhadap orang lain. Bukan begitu, Mbak Eko? Siap. Berkat Anda semuanya, adik-adik. Sampai sekarang masih sehat, Mbak? Alhamdulillah, pengestunya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Eko, mungkin bisa diceritakan, Mbak Eko, untuk Mbak Eko sendiri mulai terjun di dunia SAR itu sejak kapan, Mbak? Karena saya pegawai Departemen Perhubungan. Awal saya pegawai Departemen Perhubungan ya, Mas. Oh, dari Departemen Perhubungan? Ya. Kemudian ditempatkan di BMKG Pusat. BMKG Pusat? Badan Meteorologi, Klimatologi, Fisika Pusat. Kemudian baru pindah ke Jawa Tengah di sini. Oh, itu di Jakarta berarti? Iya. Oh, BMKG Pusat di Jakarta, kemudian terus BMKG di sini. BMKG di sini. Oh, BMKG di Semarang di sini, Satelit Klimatologi. Baru kemudian ada pembentukan baru Kanwil Perhubungan Jawa Tengah. Saya dimutasi ke Kanwil Perhubungan Jawa Tengah. Gitu. Kanwil Perhubungan Jawa Tengah. Iya. Terus, Mbak? Yaitu awalnya penjaringan bahasa bikin stasiun SAR di sini kan diklatnya waktu di BPLP ya, saya panitianya waktu di
kanwil perhubungan. Tahun 1998 itu waktu itu tuh. Tahun 98, Mbak. 98. Jadi panitia. Panitia. Oh, panitia apa itu, Mbak? Panitia yang mengadakan penyelenggaraan Diklat SAR itu pertama kali. Basarnas apa itu singkatannya 98 di BPLP ya. Saya panitia. Terus, Mbak? Termasuk sih gue lagi duit, maaf ya. Iya, Sing golek duit. aturan keluarga perhubungan memang dari dulu kan gitu deh, kompak ya. Dari mana-mana ya. Kebetulan saya waktu itu di bidang perencanaan tadi, Mas. Terus, Mbak? Kapan SAR ini SAR udah berkecimpung terus. Dari awal saya di BMKG selaku forecaster ya. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Saya alumni itu teman-teman. Jadi karena SAR barang musibah pelayaran penerbangan pasti berkaitan dengan ini saya bagian paling tidak membantu bikin analisa cuacanya gimana untuk keselamatan yang teman-teman operasi SAR maupun itu sebelum ini. Nah kemudian saat otonomi daerah ya 99 kan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan atau SAR di provinsi waktu itu masih PP 369 ya, Undang-Undang Basarnas belum ada PP misalnya itu. Nah itu diserahkan kepada gubernur selaku pemerintah daerah otonom secara desentralisasi. Yaitu yang ngambil di Indonesia ada 2 provinsi. Yang satu DIY Yogyakarta, yang kedua Provinsi Jawa Tengah. Iya. Tupoksinya di mana? Di Disubtel yang Jawa Tengah. Dinas Perhubungan Telekomunikasi itu ya. Ya itu yang membawa kewenangan itu pertama kali. Tahun 2000 ya. Tahun 2000. Ini relawan belum ada itu waktu semua masih sepi itu, Mbak ya? Masih sepi. Relawan masih belum ada. Relawan ya ada jarang, Mas. Paling masyarakat itu kita ambil kalau operasi itu ya tahun 2000. Tapi kalau secara organisasi SAR itu belum ada ya? Atau baru sedikit? Ini sudah ya karena pemerintah tupoksinya itu kan sudah otomatis ada, Mas ya. Biayanya dari pemerintah daerah ya. Secara teknis kami kan bertanggung jawab kepada Basarnas secara teknis. Tapi secara operasional bertanggung jawab gubernur karena kita perangkat daerah. Oh gitu. Iya tahun 2000 itu. Ya itu. Terus kemudian kami bagi tugas, kami melakukan diri utamanya kalau ada terjadi bencana alam atau itu Basarnas kan membantu karena kita bencana alam kita yang di depan. Cakolak dan Caklak itu. Caklak. Iya. Caklak itu apa, Mbak? Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam. Saklak. Iya. Satuan Pelaksana. Iya. Siapa yang original waktu itu? Yaitu Kesbang Polri, Mas. Semua di bawah Kesbang Polri, Mas. Belum ada BNPB dan lain-lain, pokoknya yang lain-lain undang-undang itu ya belum ada, yang ada itu. Pertama kali kami Sarda dibantu adik-adik mahasiswa ya, Mapala kami kemarin dengan Basarnas operasi pada saat pertama kali tahun 2000 itu banjir besar Semarang, Kudus, Demak, Jepara, lautan api itu loh ya. Waktu itu masih Pak Ave ya, kalau kantor saya Semarang Pak Ave, sama Pak Agung, ya Mas Romali. Ya, saya pertama kali belajar secara teknis sama beliau itu. Kami ngoperasi itu. Kebetulan saya diminta mimpin operasi. Pak Ave dikasih. Saya bantu. Ya Pak Romali, Mas Mul. Saya ingat betul guru-guru saya di bidang teknis. Pak Mahfud dan senior saya, guru saya belajar banyak kepada beliau. Itu pertama kali. Banjir besar seluruh Jawa Tengah. Iya. Mulai terjun di SAR gitu ya, Mbak. Iya. Artinya kalau semula saya paling di Dalop ya. Analisa cuaca dan lain-lain ya, baru itu saya terjun langsung. Kali, ya. Waktu itu di banjir Kudus. Tanya Pak Mahfud ya, pertama kali banjir Kudus. Jenengan langsung turun ke Kudus? Iya toh. Tahun 2000 itu, Mbak? Iya. Ya itu banjir besar. Berapa tahun itu ya di Kudus itu. Terus, Mbak? Iya itu. Ya kebetulan saya secara dinas kan oleh mobil kantor ya, Mas.
Dan sampean sih kono isi tok, gak usah cerita lah kalian. Pokoknya itu kami bareng-bareng udah. Biasanya kalau ada rencana Pak Afwi dan lain-lain itu nek mobil pinjam kami, nek lain-lain bareng lah, ya bareng. Udah gotong royong kami gotong royong. Sejak itu kami terus digotong royong. Digotong royong. Mana yang ada? Mana yang ada? Silakan ditanya kepada beliau-beliau itu. Udah mana yang ada? Pokoknya sengkuyung bareng. Sengkuyung bareng, gotong royong bareng. Udah. Itu yang beliau tentara langit ya di situ itu. Nah, kan ada mahasiswa macam-macam di kami ya di Basarnas, kemudian ngelumpuh di kami. Ya karena dorongan anak muda ini bagaimana? Kalau kita bareng-bareng aja semua ya, itu baru saya bersama anak-anak muda ya Yoga, Mas Murwat, Mas yang lain dari Mapala itu ya kita itu. Tahun 2002 itu baru terus kemudian saya badan hukumkan. Tahun 2002. Tahun 2002. 2000 Sadar Jateng bersama relawan selaku komrel ya, komunitas relawan Ormas itu saya badan hukumkan. Ya dirikan deklarasi di sini di rumah ini. Di rumah ini. Jadi anak muda itu di sini. Biayanya gimana? Patungan pokoknya kami urusan anak itu ada itu saya juga Murwat barang itu. Termasuk almarhum Mas Nyoto itu, almarhum Afan gitu ya. Waktu itu beliau masih kuliah di APNI ya. Ya banyak kami kumpul aja itu. Gitu. Jadi yang mendorong saya terjun ini kemanusiaan ini yang lebih aneh, adik-adik itu, adik-adik muda itu. Ya, bagaimana dedikasinya dan lain kayak tentara. Abis gini gondrong dan lain-lain Pak. Batalion AB CD kalau saya ngarani ya. Abi bukan capek deh. Abi bukan. Cepat doang. Berarti tahun 2000 berdiri selaku dinas ya. Kami kan dulu diangkat sebagai setara organisasi perangkat daerah, Mas. Makanya ya dibantu biaya macam-macam ya. Panglima kemudian diangkat. Dan kebetulan saya kan kasih MKG dan SAR, kasih meteorologi, klimatologi, geofisika dan SAR. Waktu pembentukan awal Sarda Jateng itu ada dukungan full dari pemerintah daerah apa enggak, Mbak? Ada, full ya? Disubtel, ya melalui disubtel anggarannya. Anggarannya dari disubtel langsung. Iya. Dan semua kegiatan disupport. Semua kegiatan, pokoknya menyangkut penyelenggaraan SAR dari provinsi daerah Jateng, support. Alat, biaya operasi dan lain-lain support. Luar biasa ya. Ya. Waktu itu anggotanya berapa, Mbak? Awal itu anggotanya berapa? Awal itu anggotanya sedikit, Mas. Terima kasih dari Jawa Tengah ya kira-kira 500 lah. Se-Jawa Tengah itu dari kabupaten, kota dan lain-lain. Kami kan Sarda Jateng dibentuk yang bersama wadah dari organisasi komunitas rescue SAR dan PB. Se-Jawa Tengah? Jawa Tengah, iya. Kami bina itu. Oh, berarti pembentukan Sarda Jateng itu? Sarda Jateng setelah ini loh, Mas, saya bersama relawan loh ya. Bukan ormas loh, bukan pemerintah. Pemerintah itu tugas pokok dan fungsi. Berarti sekarang statusnya sudah lepas atau masih di bawah perhubungan ya dulu? Udah lepas, berdiri sendiri. Sekarang udah berdiri sendiri? Iya. Nah, ini pembina teknis saja, pembinanya beliaunya lah ya. Oh gitu. Iya, antara lain. Terus ada hambatan nggak sih, Mbak, untuk membentuk SAR gitu? Organisasi SAR kayak Sarda Jateng ini kan sudah gede nih Sarda Jateng ini. Iya. Ada hambatan nggak sih awalnya itu? Semua hambatan mesti ada, Mas ya. Mesti ada. Tapi semangat adik-adik termasuk generasi muda yang peduli itu ya. Sutomo ya Mbokno itu masih adik tinggi. Itu semangatnya itu, Mas. Ya. Semua kompak, semua siap untuk diterjunkan gitu ke ke operasi SAR gitu. Iya. Sekarang kami kan lembaga swadaya masyarakat, NGO ya, non government organization ya. NGO ya. Inggrisnya NGO. Cara Jawane NGO ya. Cara Jawane NGO. Ormas, organisasi kemasyarakatan, enggak, swadaya masyarakat. Itu hebatnya adik-adik. Udah, mana yang ada kita cengkuyung. Terus, Mbak,
Untuk sekarang ini ada berapa jumlah dari Yang aktif 1.500. Nah, itu kan semua kabupaten kota ada, Mas. Ya, sektor ada. Di Jawa Tengah ini sekarang ada. kurang lebih 1.500 500 anggota. yang aktif, ya anggota. Itu mereka mendaftar ada seleksi khusus atau enggak sih? Ya, semula enggak, Mas ya. Kecuali saya, yang penting dia punya pengalaman mapala dan lain-lain, dia ngerti, kita latih, kita didik, ya udah. Yang penting mereka punya kemauan dan punya ingin membantu orang lain. Iya, membantu orang lain. Pokoknya bersama saudara jangan tangkap biaya. Orang Swiro, pokoknya ada aja. Ada nggak ada, ada nggak ada, jalan. itu tetap jalan. Kita gotong royong. Dari awal pun bentukannya kayak gitu. Semangatnya luar biasa. Iya. Ada nggak ada duit tetap jalan. Ada nggak ada duit tetap jalan. Karena semua itu kan tergantung manusianya, Mas ya. Yeah. Sama kewajiban kita sebagai hamba Allah ini kan membantu orang lain, membantu orang lain. Membantu orang itu lain. kewajiban itu udah ya kita laksanakan itu aja. Sederhana aja. Kami sederhana kok, menerjemahkan ini dengan sederhana, Mas. Dengan sederhana sekali. Dengan sederhana sekali. Jadi setelah hakikat aja kita kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan, penciptaannya nggak wajib bantu nolong dan senyum orang lain. Oleh karena itu di kami bagaimana korban bencana yang selamat, baik tim SAR kawan yang selamat maupun selamat sendiri, bagaimana harus hidup di lokasi bencana itu, meskipun keadaan terpuruk, kita upayakan jalan keluar. Itu banyak yang bantu. Terus Mbah, operasi SAR yang pernah Mbah ikuti itu apa aja Mbah? Banyak, Mas. Yang luar seluruh Jawa Tengah oke ya. Berarti seluruh Jawa Tengah Mbah Eko pernah keliling gitu? Keliling semua kecamatan udah pernah. Mas. Nah, kan sama tuh ya. Apalagi kayaknya Pak Gubernur, Mas, udah pernah lokasinya. Sama yang turun itu kami sudah harus, karena gubernur belum nyampe lokasi itu kami harus sudah sampai lokasi duluan laporan, udah. Karena gubernur bawa duit, mesti bawa duit, mesti sumbangan itu kan, Pak. Kami harus ke lapangan, sudah di lapangan, itu perintah Pak Mardianto waktu itu. Udah kami waktu zaman Pak Mardianto gubernur. Iya, udah kami di lapangan. Sama guru budal aku budal, takut. Paling tidak anak arek itu, nyusul, tak nyusul, ya. Pokoknya yang terdekat harus merapat dulu ya. Ngambil asesmen data dan lain-lain. Ya hormat lah Mas. Kewajiban kita kan hormat ini. Nggih. Udah. Berarti motivasi dari Mbah Eko sendiri itu apa, Mbah? Untuk terjun di dunia SAR? Saya merasa paling bahagia, Mas. Paling bangga dan bahagia di batin saya sejak saya megang SAR. Itu kebanggaan, kebahagiaan saya tak ternilai. Udah tak terkalahkan. Ya. Makanya saya mau ditarik, saya di situ kan cuma kasih dong, mau lebih tinggi, kalau nggak di SAR saya nggak mau. Kalau nggak di SAR nggak mau? Nggak mau. Wah, luar biasa, berarti langsung menginginkan posisi SAR gitu ya? Bukan karena pimpinan nggak mau ngangkat saya loh, Mas ya. Mau diangkat teman-teman, tapi saya nggak mau, kecuali tetapi hati Mbah di SAR gitu berkaitan dengan SAR saya mau. Waktu itu Kabit Eselon 3, Kabit Udara, Kabit Laut, meskipun secara nggak langsung ada, tapi saya nggak mau. Saya inginnya kan di situ tadi kan ada bidang postal, MKG dan SAR, maunya itu. Nah, itu motivasi saat itu sangat kuat bagi saya. Udah, saya anugerah Tuhan yang paling saya bahagia betul itu saya di sini bisa membantu senyum orang lain, itu bagi saya. Wah, berarti motivasi Mbah Eko adalah melihat orang lain tersenyum. Iya, tersenyum itu kita bahagia, Mas. Merasa, ya sama dengan ya semuanya. Kalau kita operasi SAR nolong selamat itu, saya syukur. Kita kan senang bahagia ya, Mas. Seolah Tuhan itu di kita dititipi Tuhan, perintahkan gitu. Dan kenyataannya tanpa bantuan Tuhan di operasi apapun yang besar-besar, yang bahaya, yang kurang apa nggak mungkin. Bantu Tuhan. Kami bisa selamat dan berhasil sebab Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada. Secara tim, kerja tim, buat dan Tuhan. Oleh karena itu kita akan selalu sebelum berangkat ya berdoa, selesai ya berdoa. Ya, itu yang mendorong, Mas.
Ya, sama dengan kita sholat. Iya. Terus selama menjadi relawan ya, Mbah ya, Ya, itu ada suka duka enggak, Mbah? adanya seneng toh Mas, bahagia. Adanya seneng toh. Kenapa? Ya, sampai melihat yang muda-muda itu di lapangan, ya, nggak makan, nggak anu. Dia ngomong saya, ya wis pegawai ya, lebih ada dan lain-lain. Pengetahuannya lebih itu nggak mau, nggak lebih, nggak. Udah bersyukur. Kewajiban ini kan sedekah cara Jawa nih. Ini kenapa nggak kita sedekah ini, sedekah? Udah. Itu Mas, asik Mas. Berarti Mbah Eko ini sudah menjiwai banget ya, sudah menjiwai SAR gitu ya. Ya, Jiwanya sudah jiwa SAR. Kemanusiaan, ya. Bukan berarti sedih dengan tertawa karena musibah, bukan ya. Bukan, tetapi udah. dengan adanya musibah itu Mbah Eko tergerak untuk ya, kita semua bisa membantu nolong lagi, kesempatan kita berbuat kebajikan ya pada saat kebetulan ada musibah, enggak pun ya kita bantu itu. Aja ono musibah senang kita melihat orang susah, enggak demikian Mas. Saya yakin bukan saya aja, adik-adik yang di luar sana itu ya sama juga gitu. Dan sampai sekarang motivasi dari teman-teman sendiri di dunia SAR, terutama di Sarda Jateng ya, itu masih bagus Mbak ya? Masih bagus, sangat bagus Mas. Udah. Saya angkat topi kepada mereka. Meskipun dengan segala keterbatasan, ya, anak-anak saya sebagian ya tukang ojek. Dari dulu ya ojek. Zaman itu monyong yang Berarti Mbak, latar belakang dari teman-teman relawan itu berbagai macam ya? Berbagai macam. Kan kami berbasis masyarakat komunitas ya. Nah ya otomatis warga masyarakat macam-macam ya. Dari mana aja Mbak itu? Yeah. Yang anggota Sarda Jateng tuh backgroundnya itu apa aja Mbak? Tadi kan ada tukang ojek ya? Ojek ada, wong dodol gorengan ada, angkringan ada, ya ada, kiai ada, pastor ya ada. Polisi juga ada? Ada polisi ya ada ya. TNI juga ada? Ada. Komplit ya? Komplit. TNI ada, ini ada. Yang mana kita? Dulu kan karena dulu yang bergerak gini jarang-jarang ya, makanya kita latih dan lain-lain. Kita latih SAR WB ya, karena mau SAR WB ya. Ya SAR ya penanggulangan bencana kan. Penanggulangan bencana gitu. Ya. Semua alam ya, itu kita latih, kita bintek gitu ya. Cuma heavy kami, kenapa adik-adik saya anggap tentang SAR darat, karena backgroundnya sebagian besar pernah mapala, nggak cukup. Makanya saya ngambil pakai water rescue karena kita daerah banjir itu Jawa Tengah. Itu saya latih khusus tentang ini bersama itu bersama. Terus Mbah Eko ini kan sudah lama berkecimpung di dunia SAR. Sejauh daerah yang paling jauh yang pernah Mbah kunjungi mana? Pernah nggak sampai ke luar provinsi Aceh? Atau ke Aceh pernah Mbah? Ya, terakhir Palu ya Aceh ya. Aceh kami. Kemana aja Mbah? Ke Aceh? Aceh. Terus? Terakhir 2018 saya Palu. Palu ya pernah? Ya, Banten barang itu ya. Ke Banten? Banten waktu sumur Banten itu saya di sana ya. Sumur Banten itu kejadian apa Mbah? Tsunami toh Mas. Oh tsunami Banten? Ya. Berarti tsunami Aceh, tsunami Banten, ke Palu juga? Palu. Pesawat jatuh di bandara overshoot di Adi Suparmo di sini maupun KM Senopati tenggelam ya waktu itu ya Senopati di Mandalika ikut. Paling jauh tadi Mbah bilang kan ke Aceh ya? Ya Aceh. Itu karena apa Mbah kok bisa sampai sana Mbah? Karena apa kok bisa sampai sana? Ya karena kepedulian Gubernur Jawa Tengah Mas, kami yang dibiayai Gubernur Jawa Tengah. Oh, dibiayai Gubernur Jawa Tengah? Ya. Dan Mbah Eko salah satu tokoh yang ikut salah sana, satu. ya? Saya justru itu kan banyak ya dokter macam-macam itu ya. Karena saya di SAR maupun di Sakorlak itu ya memang saya ditunjuk oleh Pak Mardianto sebagai pimpinan operasi.
korlapnya tim Jateng untuk bantu kemanusiaan. Berapa lama Mbah di Aceh itu? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan di Aceh? Ya, 1 bulan. Oh, gimana Mbah situasi waktu itu di Aceh, Mbah? Waduh itu. Ya, kami meskipun di sana bantu kesehatan sama pemulung jenazah ya. Udahlah. Yang itu ngeletak, kayak tinggal mayat itu bergelimpangan di mana-mana Mas, tinggal mungut, tinggal ya cepat ya. Banyak mayatnya daripada manusianya yang hidup Mas. Di bintang nah teman-teman ya. Berarti situasinya memang mencekam Mbah ya di sana tuh. Ya, gelap ya kami. Ya itu mengharukan artinya. Terus selama di sana itu pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan atau gimana Mbak? Ya anggap ya itu mungkin salah satu. Ya. Kami di sana ditembak terus serangannya. Kami mau nolong. Ditembak gimana Mbak? Berondong. Di Berondong? Ya. Padahal tim SAR ya? Udah. Berarti nggak peduli dong? Kan saya pakai SAR. Ya. Pakai kaos SAR, tapi SAR lengkap Pak Mas, kami di sana kan lengkap. Kami tim SAR Pak. Tetap aja mereka, ya, karena belum tahu ya. Kami siap nolong. Mbak jarak jauh, 50 meter Berondong. Ini saksinya Wakit Murwat, Pak Darsono itu yang masih hidup itu ya. Pak Rudi almarhum, ini saksinya itu. Ya. Ikut ke sana juga? Iya. Ikut itu pada saat itu ya. Ya itu ya kesalahpahaman, kecil Mas, menurut saya kecil ya. Dari awal masuk daerah Aceh, waktu rombongan itu sudah di Berondong terus sudah. Kami tim Mbak, macam-macam ya, tim termasuk tim Jateng. Karena Jawa ini kalau di sana kan dia menjajah toh Mas. Ya, kami menjajah Jateng yang nolong. Kami di Berondong terus, di Berondong. Mobil rombongan konvoi kami di Berondong. Belum kami pada saat nolong ya di Berondong. Saat nolong ya di Berondong? Ya. Waktu kami masuk ke daerah wilayah Provinsi Aceh, Berondong Sibat, apa Sibat itu. Setelah Medan apa Sibat, Langkat apa itu, Berondong. Tapi nggak apa-apa Mbak? Nggak ada yang kena kan? Nggak ada, alhamdulillah. Udah. Nggak ada semua keserempet aja, ya sama kita cuma kaget ya, mencolok. Berarti mungkin menakut-nakuti aja kali Mbak ya? Ya mungkin dianggap penjajah. Makanya mungkin dianggap penjajah Mas. Waktu itu kan sudah dipeseni orang Jawa, atribut yang muni Jawa itu dibuang semua, udah kami buang. Berapa orang Mbak waktu itu? Yang berangkat ke Aceh itu? Banyak ya? Banyak Mas. Ini bawa tim rumah sakit termasuk dokter Ufan macam-macam banyak. Tapi pulang dari sana sehat semua kan Pak? Alhamdulillah sehat semua sehat, bahagia semua, bisa membantu di sana sehat semua. Karena kan di sana pasti kan karena 1 bulan, kemudian bersinggungan juga dengan mayat-mayat ya, jenazah banyak di sana kan? Iya. Kan biasanya kan ada yang terserang penyakit atau apa. Iya. Tapi ini alhamdulillah aman semua. Alhamdulillah aman. Ya waktu itu adik dari PMI Malang ya kena gangreng itu ya, meredeli KB itu ya. Jadi kami masih di sana, meredeli gangreng. Apa itu Mbak? Ya kena airnya mayat itu Mas, kan bikin gangreng, makanya kita nggak boleh lama-lama itu. Setelah itu kami suruh tarik pulang. Waktu itu cuma warna pastinya kan Yusuf Kala ya, Wapres waktu itu narik. Suruh gantian. Iya, gantian. Mungkin karena udah lama juga ya, 1 bulan. Bulan suruh gantian kami tarik mundur gantian. Itu. Mbak Eko itu kan sudah kemana-mana ya. Itu dari pihak keluarga sendiri tuh ada kekhawatiran nggak dengan Mbak Eko itu? Ya. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan juga di-share agar
channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi seluruh relawan yang ada di Indonesia.